Oke, objek berikutnya di sini adalah list box dan combo box. Jadi saya akan menjelaskan kedua objek tersebut dalam satu video. Nah, kenapa dua-duanya itu saya jelaskan dalam satu video? Itu dikarenakan kedua objek tersebut itu pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah tampilan visualnya. Nah, mungkin maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu satu persatu. Oke, yang pertama adalah list box dulu. Kita lihat di sisi toolbox, kita cari yang namanya list box, yang diawali dengan L. Nah, ini adalah list box. Nah, saya pasangkan satu objek ke dalam list box. Nah, list box ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau memasukkan nilai-nilai dalam bentuk daftar. Nah, jadi nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam objek tersebut adalah dalam bentuk daftar atau list. Itulah kenapa dinamakan sebagai list box. Nah, daftar yang dimaksud itu seperti bagaimana? Nah, coba kita lihat di propertiesnya. Nah, untuk list box, nama objek tersebut, inisial itu biasanya umumnya itu diawali dengan LST. Nah, misalnya di sini saya berikan LST daftar untuk penamaannya. Nah, kemudian untuk nilai yang dimunculkan ke dalam list box, itu kita lihat di sini di item. Jadi bukan teks, tetapi items. Nah, tipenya di sini adalah dalam bentuk collection. Nah, coba kita lihat isinya di dalam. Nah, kita bisa mengisi daftarnya. Jadi misalnya saya memasukkannya itu secara acak, daftar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke. Nah, maka apa yang Anda lihat di dalam list box itu sudah ada 6 nilai. Nah, itulah kenapa dinamakan sebagai list box. Nah, selain itu, list box ini dia memiliki properties yang lain juga selain name dan items untuk menyimpan nilainya. Nah, properties apa saja? Misalnya di sini saya coba tambahkan lagi beberapa item. Nah, saya tinggal kopas saja untuk beberapa item ini. Nah, saya kopikan, kemudian saya pastekan sebanyak mungkin. Nah, setelah itu, oke. Nah, maka Anda lihat list yang muncul, daftar yang muncul ke dalam list box itu sudah lumayan banyak. Nah, properties selain name dan item, sedikit saya demokan. Misalnya di sini adalah properties, misalnya multi-kolom. Nah, multi-kolom nilainya adalah false. Apa yang terjadi kalau saya jadikan true? Nah, maka Anda lihat jika saya jalankan, kita lihat efeknya. Nah, jika true, perhatikan. Nah, ada nggak efeknya? Belum nampak ya? Dia masih dalam satu kolom. Baik, saya stop lagi. Coba kita lihat lagi. Nah, apalagi yang bisa saya ubah supaya multi-kolomnya nampak. Nah, column width. Nah, column width-nya adalah 0. Sekarang column width-nya, misalnya saya ubah menjadi 50. Nah, Anda perhatikan apa yang terjadi? Dia akan membentuk lebih dari satu kolom. Coba saya jalankan lagi. Nah, Anda lihat, dia menyusunnya menjadi ada 4 kolom. Ini yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi settingan kolom width-nya itu adalah 50. 50 ini adalah dalam satuan pixel. Jadi dalam satu kolom, itu akan diatur lebar kolomnya itu adalah 50 pixel. Nah, jadi itu adalah penggunaan, contoh simpel, penggunaan dari namanya list box. Nah, objek yang kedua adalah combo box. Nah, coba kita lihat lagi di toolbox. C, ini dia, combo box. Nah, saya pasangkan combo box. Oke. Nah, combo box tersebut itu sebenarnya sama dengan list box. Bedanya adalah dari sisi visualnya. Nah, visual apa yang dimaksud di sini? Nah, mungkin saya coba lagi. Di dalam combo box ini,
name-nya saya ubah dengan inisial adalah CBO daftar. Jadi diawali dengan CBO, combo box. Nah, dia memiliki item juga, karena hampir sama ya dengan list box. Nah, di dalamnya, saya kopas lagi sebanyak daftar yang hampir sama seperti di dalam list box. Saya okekan. Nah, Anda lihat, ada nggak perubahan bentuk visualnya? Jika saya jalankan, silakan Anda lihat. Saya scroll ke bawah, saya klik tanda panah dari combo box. Nah, inilah daftarnya. Nah, jadi list box dengan combo box fungsinya sama, hanyalah bedanya itu adalah penggunaan space-nya, efisiensi ruangan dari form yang digunakan. Jadi penggunaan list box, dia lebih memakan space, lebih memakan tempat dibandingkan dengan combo box, yang dia hanya memerlukan tempat yang seperti ini aja, seperti kita menggunakan text box. Jadi semua daftar itu akan muncul apabila kalian mengklik tombol panah ke bawah. Dia akan memunculkannya dalam bentuk scroll. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, ada beberapa properties yang membuat antara list box dan combo box itu berbeda. Nah, apa saja? Oke, coba Anda lihat di combo box, ada nggak pengaturan kolom width-nya? Nah, tidak ada kan? Jadi untuk pengaturan kolom hanya ada di dalam list box. Nah, kemudian di dalam combo box ada satu properties yang namanya adalah drop down. Ada drop down height, style, dan width. Nah, salah satunya style ini. Dia terdiri dari ada 3 pilihan. Simple, drop down, dan drop down list. Secara default-nya adalah drop down. Oke. Nah, kalau secara default-nya ada drop down, saya jalankan ulang lagi. Saya masukkan suatu nilai di sini. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa terinput. Ya, kita bisa menginputnya secara manual ke dalam combo box ini. Meskipun angka ini tidak ada di dalam list ini. Oke, saya stop lagi. Saya ubah lagi drop down style-nya. Saya ubah menjadi drop down list. Nah, Anda perhatikan bentuk visualnya berbeda kan? Dari yang sebelumnya dia berwarna putih, dia berubah menjadi agak keabuan, mendekati seperti warna form. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, bisa nggak saya mengklik di sini? Bisa nggak saya menginput angka? Nggak bisa lagi. Jadi waktu saya mengklik area yang harusnya bisa saya input, malah yang terjadi adalah memunculkan daftarnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, Anda bisa memblokir bahwa user apakah mau diizinkan input ke dalam combo box atau tidak. Anda bisa mengubah properties drop down style. Oke. Nah, itu penjelasan singkat mengenai dua objek ini. Sekarang, dari kedua objek ini, saya akan membuatnya agak berbeda. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, sekarang saya hapus dulu semua nilai yang ada di dalam list box. Kemudian multi kolomnya saya balikkan lagi menjadi false, berarti dia hanya satu kolom. Nah, kemudian lagi, ntar saya atur dulu. Oke. Nah, untuk yang combo box juga sama. Itemnya saya kosongkan. Nah, maka untuk kondisi sekarang adalah sudah kosong. Begitu juga dengan combo box-nya. Baik. Nah, saya akan menambahkan satu text box. Oke. Nah, saya tambahkan satu text box. Kemudian saya tambahkan satu tombol. Nah, untuk tombol ini, saya akan gunakan seperti ini. Jika program ini dijalankan, saya akan menginput suatu nilai ke dalam text box. Nilai sudah terinput ke dalam text box, kemudian saya mengklik tombol 1, maka yang terjadi adalah
apa yang sudah saya input ke dalam text box ini, nilainya ya, nilainya akan saya masukkan ke dalam list box dan combo box. Jadi sekaligus nilai yang saya input di sini saat saya klik button 1, maka nilai dari sini akan saya masukkan ke dalam list box dan combo box. Oke, berarti eventnya adalah klik pada button 1. Jadi proses yang terjadi adalah jika user mengklik tombol. Kalau user hanya sekedar menginput aja, tidak ada proses, maka tidak ada event. Juga tidak ada event apapun terhadap list box dan combo box. Jadi event itu yang terjadi adalah jika user mengklik tombol. Oke, kita masukkan ke event klik dari tombol 1. Nah, saya masukkan cara memasukkan nilai ke dalam list box maupun combo box seperti ini. Kita ambil list box dulu. Items add. Nah, saya akan menambahkan nilai ke dalam list box. Nilai apa yang akan ditambahkan di sini? Text box 1. Tadi text box-nya kan tidak saya ganti namanya kan? Maka nilai default-nya name, default-nya adalah text box 1. Text. Saya juga akan memasukkan nilai yang sama ke dalam combo. cbu daftar items add. Xbox 1.text. Oke, coba kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Saya memasukkan hello. Saya klik tombol. Nah, masuk ke dalam list box. Combo box, masuk nggak? Nah, masuk. Saya masukkan lagi. Hello, 1, 2, 3. Masuk lagi. Masuk. Kemudian hai. Masuk. Masuk. Nah, sudah ada kan? Oke, berikutnya. Saya akan menambahkan lagi prosesnya. Di sini, saya tambahkan lagi tombol yang kedua. Nah, fungsi dari tombol yang kedua ini, itu adalah jika, atau mungkin seperti ini aja, saya ubah dulu sedikit, supaya tidak bingung ya. Button 1 tadi adalah tambah. Apa namanya ya? Nah, button 2 hapus. Oke. Nah, hapus di sini hapus misalnya hapus list box. Saya ubah lebih lebar. Kemudian objek yang ketiga ini adalah hapus combo box. Oke, apa yang terjadi di sini? Jika saya klik salah satu nilai dari list box maupun combo box, maka, jika saya klik salah satu nilai dari list box ataupun combo box, kemudian saya klik salah satu tombol ini, nah, maka nilai yang dipilih itu akan dihapus. Nah, sebelumnya, saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai pengindexing dari list box dan combo box. Saya masukkan dulu 5 data. Data 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada 5 data ya. Begitu juga dengan combo box ini. Nah, dari 5 data ini, di dalam list box maupun combo box, ada istilahnya itu namanya selected index. Nah, ada istilahnya namanya selected index. Setiap nilai yang ada di dalam combo box maupun list box, dia memiliki indeksnya tersendiri. Data pertama, itu indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan 4. Nah, data pertama dimulai dari 0. Ingat, data pertama dimulai dari 0. Begitu juga dengan combo box ini. Data pertama itu adalah nilai 0. Kemudian data terakhir itu adalah karena 5 data ya, maka indeksnya adalah 4. Nah, saya memilih data ketiga. Berarti nanti selected indeksnya itu adalah berapa? Indeks berapa yang terpilih? 2. Nah, jadi indeks yang terpilih adalah angka 2. Indeks bernilai 2. Nah, maka kita coba lihat di sini.
Saya akan membuktikan dulu benar nggak indeks tersebut adalah indeks 2. Oke, saya ubah sedikit. Saya tambahkan ada label 1 di sini, ada label 2 di sini. Nah, saya masuk ke listbox. Saya double klik aja, kita masuk ke event default dari listbox. Selected indexing. Jika terjadi perubahan indeks, maka label 1 x saya akan ambil listbox daftar selected index to string. Saya ubah menjadi string. Kita akan lihat berapakah selected indeksnya. Nah, begitu juga dengan combo box jika terjadi perubahan indeks. Oke, label 2, label 2.text sama dengan combo box daftar selected index to string. Nah, coba kita lihat. Saya masukkan lagi data 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Saya pilih 2. Nah, Anda lihat. Dia mengambil selected index dari listbox, cetak ke label 1. Saya pilih data pertama, indeksnya 0. Saya pilih data terakhir, indeksnya 4. Saya pilih data 3, indeksnya 2. Saya pilih data 5, indeksnya 4. Apa yang terjadi kalau tidak ada data atau tidak ada data yang terpilih? Nah, coba saya stop lagi. Saya tambahkan di konstruktor setelah initialize komponen. Saya kopikan di sini. Begitu juga dengan label ini. Kita akan lihat kondisi awal saat tidak ada data yang terpilih. Nah, berapakah selected indeksnya? -1. Jika tidak ada data yang terpilih, maka selected indeksnya adalah 1. Nah, saya tambahkan data 1, 2, dan 3. Cukup 3 data dulu. Jadi 0. Jadi 2. Jadi 1. Nah, ada selected index. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik, saya lanjut. Nah, kita kembali lagi ke penghapusan data. Di mana penghapusan data ini, jika saya pilih data 2, saya klik listbox, hapus listbox, maka data 2 ini dihapus. Jika combo box ini saya pilih data 3, saya klik hapus combo box, maka data 3 ini terhapus. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memanfaatkan yang namanya selected index. Oke. Saya pin dulu. Oke. Sekarang hapus listbox. Nah, dia cek dulu. Jika listbox selected indexnya lebih besar sama dengan 0. Nah, apabila ada nilai yang terpilih. Ingat, tadi di awalnya itu Anda lihat bahwa jika tidak ada nilai yang terpilih, maka selected indexnya -1. Kemudian jika indeksnya itu mulai dari 0, berarti sudah ada data yang terpilih. Nah, saya pastikan bahwa selected indeksnya adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, jika ada yang terpilih, maka data tersebutlah akan saya hapus. Caranya, listbox.items.remove add. Nah, remove add apa? Remove add menghapus indeksnya. Nah, indeks dari data yang terpilih. Maka saya ambil listbox lagi .selected index. Oke. Begitu juga dengan yang saya tambahkan dulu sebelum saya jalankan. Nah, begitu juga dengan yang combo. Nah, saya kopikan aja. Saya ganti menjadi CBO. Kemudian ini juga combo box CBO. Nah, kita lihat. Saya jalankan. Saya tambahkan lagi 5 data. Data 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Saya pilih data 2 dari listbox. Saya pilih data 4 dari listbox. Nah, data 4 dari combo box.
Nah, pada list box dulu. Yang terpilih adalah data 2. Berarti selected index-nya adalah 1. Saya klik hapus. Nah, saat saya klik hapus, dia akan cek. Di sini ya. Jika selected index-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, selected index-nya di sini berapa? 1 kan? Lebih besar dari 0. Berarti memenuhi. Maka dia akan masuk ke dalam baris yang kedua nih. Dia akan menghapus posisi selected index, di mana selected index-nya adalah 1. Dia akan menghapus data dengan indeks 1. Perhatikan apa yang terjadi. Hilang kan? Karena sudah hilang, ada nggak data yang terpilih? Tidak ada, maka otomatis dia menjadi minus 1. Sekarang data 4. Saya hapus. Nah, kita lihat, tidak ada data terpilih kan? Nah, dan data 4-nya hilang. Saya pilih lagi 1, saya pilih lagi 5. Nah, kemudian, saya tambahkan lagi 1 tombol yang terakhir. Nah, bersihkan. Apa yang dilakukan di sini? Listbox.items.clear. Begitu juga dengan combo box. Nah, kita lihat. Saya jalankan lagi. Data 1, 2, 3, 4. Cukup 4 aja. Nah, sama-sama ada 4 ya. Nah, sudah ada 4 data pada listbox maupun combo box. Saya tidak perlu pilih ataupun tidak memilih. Kemudian saya klik bersihkan. Maka nanti akan dijalankan 2 perintah ini. .clear. Dia akan membersihkan semua nilai yang terkandung di dalam listbox, juga combo box. Perhatikan. Bersih. Bersih. Nah, itu penggunaan dari .clear. Nah, selain dari itu, mulai dari ada yang pilihan add, ada yang remove add, kemudian ada yang .clear. Nah, masih ada lagi beberapa metode dari properties item. Nah, mungkin Anda bisa lihat secara detailnya dan silakan bereksperimen lebih jauh mengenai metode-metode yang ada di dalam items, selain dari yang add, remove add, dan clear. Masih banyak perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, silakan Anda explore, dan silakan Anda tanyakan di forum yang tersedia.